Ya, baik Ustaz. Kita ke informasi selanjutnya. Video seorang kakek penyandang disabilitas yang memiliki suara azan merdu di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Di tengah keterbatasan lansia ini, mendermakan hidupnya sebagai muazin di sebuah masjid tak jauh dari tempat tinggalnya. Kumandang azan merdu ini lahir dari suara Ahmad Bisri, seorang penyandang tunanetra warga desa Kalipahit, Banyuwangi, Jawa Timur. Meski mengalami kebutaan sejak tahun 2010 akibat penyakit glaukoma yang diderita, kakek 61 tahun ini mendedikasikan hidupnya sebagai muazin Masjid Mutakin yang tak jauh dari rumahnya. Setiap hari, pria yang akrab dipanggil Pak Mat ini pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan dengan berjalan kaki dan menuntun sepeda dengan bantuan istri tercinta Siti Halimah. Kadang, mantan buruh tani ini memilih beristirahat di masjid agar tidak terlambat menyuarakan azan untuk warga. Sebelumnya, video kumandang azan Ahmad Bisri viral dan tersebar luas di media sosial. Video yang diunggah salah satu jemaah itu pun ramai diperbincangkan banyak orang. Sudah mulai kecil ya belajar azan dari radio ke radio. Nanti saya itu kalau mana yang enak itu saya belajar, Pak. Lalu saya mondok ke Blok Agung. Di Blok Agung saya juga menjadi muadzin selama 4 tahun. Di sana itu saya setelah 4 tahun saya karena dari ekonomi itu nipis, saya akhirnya pulang. Meski bapak dua anak itu pasrah atas kebutaannya ia derita, namun semangatnya untuk mengingatkan orang menunaikan sholat 5 waktu melalui azan tidak pernah luntur. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Masya Allah, sungguh dedikasi yang sangat tinggi dari seorang muazin walaupun dia di tengah segala keterbatasannya. Nah Ustadz, yang ingin saya tahu nih, bagaimana pendapat Ustadz tentang Bapak muazin bersuara merdu ini? Ya, luar biasa ya. Jadi Allah memberikan kelebihan kepada masing-masing kita ya. Walaupun terbilang penyandang disabilitas, tapi ternyata Allah memberikan kelebihan yang lain ya. Suara yang merdu itu sendiri adalah kelebihan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tertentu ya. Dan Masya Allah ya, keindahan suaranya itu dia gunakan untuk mengumandangkan azan ya. Azan itu adalah salah satu syiar agama Islam yang perlu dihidupkan ya. Oleh karena itu, mereka yang mengumandangkan azan, karena azan itu adalah panggilan untuk menunaikan ibadah, maka seperti dinyatakan dalam satu ayat itu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Adakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyerukan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan digambarkan dalam hadis itu, muazin itu adalah orang yang lehernya paling panjang. Lehernya paling panjang itu bisa diartikan orang yang paling menonjol, yang berada di garda terdepan gitu ya, di hari kiamat nanti. Dan suara yang dia kumandangkan itu, sepanjang suaranya itu sampai, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Ya, luar biasa ini ya. Dia punya kekurangan, keterbatasan ya, dari segi pandangan, yang tentu dengan keterbatasan itu Allah lindungi dia dari segala maksiat. Lalu kemudian dengan suaranya dia bisa mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan itu juga akan mendatangkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri ya. Dan azan yang dikumandangkan sejauh suara itu sampai, itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah SAW sendiri sering mendoakan orang-orang yang mengumandangkan azan itu. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja orang yang sudah diampuni dosanya itu akan menjadi penghuni surga. Masya Allah, itu pahalanya banyak banget gitu ya Ustaz ya, bagi seorang muazin.